Halo semuanya, di video pertama ini ada hal-hal yang ingin kubahas mengenai game MOBA yang kumainin dan yang pernah kumainin untuk platform mobile. Untuk di awal-awal ini, aku ingin mengatakan bahwa ini hanya berupa opini dan pendapatku saja sebagai player yang nggak pernah ikut tour gamenya. Marilah kita awali dengan apa sih itu MOBA? MOBA adalah sebuah singkatan dari Multiplayer Online Battle Arena yang dimana beberapa player bermain secara online dan bertarung bersama-sama di suatu arena yang lebih dikenalnya dengan map. Untuk MOBA yang pertama aku kenali yaitu adalah Defense of the Ancient atau yang bisa disingkat oleh Dota. Dota ini merupakan sebuah jenis game yang dibikin oleh IceFrog dan dapat dimainkan di aplikasi Warcraft. Dota adalah game yang bertujuan untuk menghancurkan ancient yang dimiliki oleh musuh. Lalu setelah Dota yang kutahui selanjutnya ialah LoL PC. LoL PC ini pun aku ketahui dari teman SMA aku. Karena jujur saja aku dulu adalah garis kerasnya Dota. Jadi sedikit agak anti tentang LoL, bahkan dengannya pun aja males. Serius. Lalu mari kita masuk ke topik utamanya, yaitu MOBA Mobile. ML adalah game MOBA mobile pertama yang kumainin, dan itu sangat menyenangkan. Dengan sistem game yang simple dan bisa outplay, itu membuatku sangat suka dengan game itu. Namun setelah sekitar 1 tahun bermain lamanya, aku mulai mencoba mengenal MOBA lainnya yang bernama Arena of Valor. Dan pas ku coba, wih, itu keren boy. Itu kayak jiwa mobaku itu terpanggil. Kita nggak harus outplay atau gaya-gayaan saat ngekill musuh. Bahkan untuk ngebully doang, untuk lawan lane lu atau kalian atau kitanya, itu sulit. Oke, kita bisa ngebully, tapi kita harus memakai counter alaminya. Dan juga kita harus tahu gimana cara counter gameplaynya. Namun, dan setelah aku mengenal AoV yang begitu wownya, aku mulai mencoba-coba game MOBA lain yang mungkin bisa lebih seru dari AoV ini. Seperti yang MOBA yang ku coba itu Vainglory, Marvel Super War, Onmyoji Arena, dan yang baru-baru ini keluar ialah LoL Wild Rift. Well, secara menyeluruhan mereka ini sama tujuannya, yaitu hancurin ancient atau sekarang menjadi core-nya musuh. Tapi setiap game ada kelebihannya masing-masing. Oke, mari ku jelaskan apa kelebihan mereka dari sudut pandangku sebagai player. Mari kita mulai dari Mobile Legends. Mobile Legends adalah game MOBA terbesar di Indonesia saat ini. Kelebihan ML dari game yang kumainkan lainnya ialah kesimpulan yang dimiliki oleh setiap hero-nya. Contohnya seperti Fanny yang skill 1 berputar, skill 2 melempar tali dan menariknya ke objek, dan skill 3 yang melompat ke musuh, atau yang lebih suka ku sebut sebagai blink karena nggak ada perjalanan menuju objeknya. Itu simple men. Apalagi Yuzong, skill satunya serangan di sekitarnya, kalau kena di ujung bakalan lebih sakit dibandingkan kena yang bagian dalam. Simple, tapi gerakan skill-skillnya inovatif dibandingkan game-game lainnya. Well, untuk kalian yang ingin main MOBA tapi tipe yang menjunjung tinggi skill individu, ML mungkin adalah pilihan yang terbaik untuk kalian. Well, itu bisa jadi. Lalu selanjutnya adalah Arena of Valor, game MOBA mobile terbesar kedua yang sedang dikejar oleh LoL Wild Rift. Kelebihan AoV ialah makronya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa makro nggak disebutin di ML? Ya karena makro di ML itu sulit dipelajari. Bukan lebih sulit sih, lebih tepatnya kurang perlu dipelajari. Karena wardnya yang bisa terjadi di mana-mana. Sedangkan di AoV kita bisa yang namanya mempredik war, counter gank, dan lain-lain. Mari ku jelaskan salah satunya, yaitu counter war, yang dimana jika musuh maksa kita war dengan entah itu ngedive
nge-war di objektif besar, itu kita bisa counternya dengan mengambil objektif lainnya yang dimiliki oleh mereka. Otomatis ketika mereka maksa war, mereka pasti tidak menjaga objektif lainnya. Disitulah kesempatan kita untuk mengcounternya dengan cara mengambil hal itu. Mudah bukan? Nah, ada juga yang lain, counter gank, yang dimana kita ngebatali gankingan musuh dengan cara kita jepit musuhnya, kita menangin jumlahnya, lalu kita paksa mereka war. Dan masih banyak lagi makro yang bisa kita gunain di dalam game AoV ini. Yap, itulah kelebihan AoV. Next, mari kita bahas Onmyoji Arena. Onmyoji Arena atau OA itu biasa-biasa saja. Kalau bilang kelebihannya makro, jujur waktu aku mainin OA itu, makro OA itu sulit. Sulitnya dari bagian control laning, predict tower. Predict tower di sini maksudnya seperti damage, berapa lama bertahan di dalam tower musuh. Dan timing roamingnya itu sulit nemuinya. Tapi kalau bilang nggak ada makronya, ya ada juga ada makro di bagian war. Seperti setup lane biar nggak kepus, batalin comeback, dan lain-lainnya. Tapi ada satu hal yang menonjol dari OA ini, yaitu animasi, efek, dan skill-skillnya yang lebih memukau dan mind-blowing. Menurutku sih, ya walaupun diikuti juga dengan kerumitan efek skill-skillnya dan kebalansan hal skill-skillnya yang dimiliki oleh mereka. Tapi kalau kalian mau ngelihat efek skill yang memukau, well, OA adalah yang paling cocok. Walaupun kalian harus beradaptasi di gamenya lebih lama. Ya walaupun ada alasan lain sih ku mainin OA, yaitu ada hero yang kusukai di situ, yaitu si Yotohime dan si Ranoi. Dan yang terakhir adalah LoL-WR atau LoL Wild Rift. Untuk LoL WR sendiri aku masih kurang mendalaminya, sama seperti Vainglory dan Maverick Super War. Tapi aku lumayan sering sih maininnya. Tapi aku mainnya cuman waktu diajak mabar aja sama teman-temanku yang lainnya. Untuk LoL WR ini sendiri, bagian kelebihannya ada di kesamaan LoL PC-nya juga, yang tentu saja tidak aku ketahui apa kelebihannya. Cuman ada satu hal yang bisa kupahami dari di LoL WR ini. Kalau kalian menguasai secara sempurna satu champion atau hero-nya, maka kalian bisa mengangkat tim kalian, kecuali tim kalian fitnya parah, sangat parah, baru kalian gak bisa mengangkat tim. Alasanku berani bilang begini karena ada banyak pendapat beberapa player LoL PC, yaitu teman-temanku itu, mereka bilang memang skillnya championnya tuh simpel, tapi kalau digunain di beberapa waktu, menggiring musuh ke tempat yang diinginkan, atau penggunaan skillnya dan itemnya di saat war maupun buy one di lane, itu yang membedakan mana yang player paham dengan champnya dan yang mana player yang asal main. Ini bukan sombong, tapi ada temanku yang nyoba pakai champion, aku lupa namanya, yang lempar kapak itu, yang kita bisa ngambil kapaknya lagi. Itu dia hebat, men. Bayangin aja, dia bisa melawan counter alaminya, yaitu junglernya musuh, hanya dengan mikro doang. Dia tahu dia nggak bisa menang ke hero-hero ini di saat belum ada item. Lalu hero ini bisa dilawan kalau ada item ini, dan situasi ini kayak gitu cara dia mainnya. Ada seperti syarat-syarat untuk kemenangan melawan beberapa hero. Well, kalau kalian masih mau main game MOBA yang mikronya tinggi, diikuti makronya juga, LoL WR adalah game yang patut kalian mainkan. Oke, itulah penjelasanku mengenai beberapa game MOBA yang ku mainin. Ini bukanlah memancing permusuhan atau apapun, karena aku ini penikmat semua game, baik itu ML, AoV, Onmyoji Arena, atau LoL Wild Rift. Semua aku mainin. Karena apa? Karena aku suka dengan MOBA. Aku suka dengan tipe berbagai situasinya yang nggak pernah sama.
Karena itulah aku mainin semuanya. Oke, cukup sekian penjelasannya. Alasan kenapa nggak aku masuk ke Vainglory dan Marvel Super War. Karena Vainglory aku mainnya itu pas dia memakai analog. Dan juga mapnya sama seperti MOBA lainnya, nggak ada bedanya. Padahal map sebelumnya itulah yang bikin dia bagus. Dan untuk Marvel, matchmakingnya lama, lebih lama dari Onmyoji Arena. Padahal Marvel Super War itu bagus loh hero-heronya. Baik itu animasi skillnya, penjelasan skillnya, bagus kok semuanya. Cuma sayang terlalu sepi. Ya begitulah adanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semua omonganku sebelumnya hanyalah berupa pendapat pribadiku saja. Tetap semangat dalam bermain, tapi jangan pakai emosi. Happy enjoy gaming and see ya!